رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, mengantarkan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dengan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabi kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kelak di hari kiamat kita bisa dikumpulkan beserta beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin wal hadirat, pemirsa TV Darussafa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh orang-orang yang memiliki ta'alluq hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bulan yang dirindukan oleh para aulia salihin akan kehadirannya. Maka oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah taala, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa masuk dalam bulan yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan menjadikan kita semakin menjadi lebih baik lagi dan kita bisa memaksimalkan dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah di bulan ini. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan satu detik waktu dari Ramadan, itu sangat berharga dan nilainya sangat besar, tak bisa digantikan dengan waktu yang lainnya selain bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu Nabi menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan khutbahnya di hadapan para sahabat ketika di akhir bulan Sya'ban, Nabi menyebutkan panjang dari khutbahnya Rasulullah. Di antaranya Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amal kefarduan di bulan Ramadan, maka dia sama seperti melakukan 70 fardu di luar Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan, amal sunnah kebaikan di Ramadan, maka dia sama seperti melakukan amal fardu di selain bulan Ramadan. Menunjukkan kelipatan amal, kelipatan pahala yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang mukmin, yang iman dan taat kepadanya. Setiap amal ibadahnya Allah akan melipat gandakan ibadah tersebut. Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk mereka yang mau beramal soleh. Maka menunjukkan Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Semuanya akan bernilai baik dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala wajibnya dilipat gandakan oleh Allah taala, pahala sunnahnya pun juga bukan hanya dilipat gandakan, bahkan dijadikan seperti amal fardu. Maka bukan hanya kefarduan yang harus kita perhatikan, yang kefarduan mungkin semua kita mengetahui kefarduan tersebut, tapi ada nilai yang lebih seharusnya yang kita lakukan sebagai bukti pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, seorang hamba senantiasa saja berusaha mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah. Maka oleh sebab itu perbanyak amal-amal sunnah yang kita ketahui. Selain selesainya dan kita sempurna melakukan amal fardu, kemudian kita perhatian dengan amal sunnah, karena pahala yang cukup besar yang Allah akan berikan kepada kita. Di antara kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, di bulan puasa, Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan makan sahur, karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya sahur tersebut adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Kalian bersahurlah, kata Nabi, karena sungguhnya dalam makan sahur tersebut ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun
kita menganggap diri kita kuat dan mampu untuk bisa puasa keesokan harinya, tapi tetap jangan sampai kita meninggalkan sahur meskipun hanya 1 teguk air. Bahkan sahurnya Nabi SAW, kalau kita ingin meniru Rasulullah, tapi rasanya orang-orang kita di Indonesia itu kalau tidak kena nasi kayaknya belum sempurna sahurnya. Ya, kalau enggak makanan berat belum sempurna sahurnya. Tapi Rasulullah SAW itu sahur disebutkan dalam riwayat itu 3 butir kurma dan 1 gelas air. Ya, dengan kurma dan air saja. Sebagian mengatakan sampai 7 kurma. Ya, dan cukup itu untuk Nabi SAW untuk sahurnya Rasulullah. Tapi kalaulah kita ya tidak bisa semisal itu, ya minimal adalah nilai sahur yang kita kerjakan jangan sampai dilewatkan meskipun kita sudah makan di tengah malam. Bahkan disebutkan waktu sahur itu muncul kapan mulainya waktu sahur. Waktu sahur itu mulai adalah min muntasifil lail, ketika pertengahan malam. Sudah pertengahan malam sudah sahlah seorang itu bisa disebut dia sudah melakukan makan sahur. Tapi kita kepingin untuk makan sahur yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat beliau sahur itu disunahkan mengakhirkan sahur dekat dengan waktu sholat subuh. Menunjukkan bukan hanya dekat sekali, tapi disebutkan Nabi SAW itu berhentinya ketika kurang lebih daripada bacaan Al-Quran 50 ayat. Kurang lebih rubu' sa'ah, 1/4 jam, berarti 15 menit berhentinya Rasulullah SAW dari makan sahur. Berarti kurang lebih setengah jam dari sebelum subuh Rasulullah makan sahur. Ya, pastinya manfaatnya sangat banyak. Di antara manfaatnya adalah orang yang lebih akhir mengakhirkan sahurnya, dia lebih akhir mengakhirkan sahurnya, pastinya lebih singkat dan lebih ringan, lebih singkatlah masa dalam dia melakukan ibadah puasa. Ya, kalau dia lebih awal sahurnya, semisal dia sahur jam 3, semisal dia sahur jam 2, tapi pastinya lebih jauhlah jarak dia lamanya bertahan untuk melakukan ibadah puasa di siang hari. Maka ini diantara manfaat-manfaat zahir. Belum lagi kita berbicara dalam manfaat-manfaat batin dan juga rohani, dan juga pastinya keberkahan yang Allah berikan dalam sahurnya kita. Ya, maka oleh sebab itu diantara sunnah Nabi tadi kita sebutkan adalah Rasulullah makan sahur, ya, kemudian berhenti dalam jarak waktu kurang lebih bacaan Al-Quran 50 ayat, 15 menit. Dari sini menunjukkan bukan berarti kemudian 15 menit sebelum adzan subuh kemudian itu sudah haram untuk makan, tidak. Dan ini menunjukkan kehati-hatian pasti yang pertama. Yang kedua adalah kita seakan-akan diperintahkan untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan sholat subuh betul-betul dalam keadaan bersih. Kita mandi, gosok gigi dan macam-macamnya supaya betul-betul hilang bekas-bekas sisa makanan yang di mulut, ya, supaya nanti ketika di siang hari tidak ada bekas-bekas makanan yang tertelan oleh kita. Ya, maka itu diperintahkan untuk kita berhenti kurang lebih 15 menit atau 10 menit. Tapi alhamdulillah di negara kita, di daerah kita itu adanya pemberitahuan imsak yang biasa kita dengar melalui bunyinya serenai ataupun dengan pemberitahuan yang lain. Tapi intinya itu semuanya adalah melatih kita dan mengingatkan kita untuk kita lebih hati-hati. Ya, meskipun di waktu tersebut itu tidak membatalkan puasa di saat kita masih makan, masih dalam keadaan diperbolehkan makan, akan tetapi untuk lebih hati-hati, ya, kita berhenti, ya, di waktu 10 menit sebelum azan subuh, ya, untuk kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk membersihkan tubuh dan mulut kita dari sisa-sisa makanan. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya supaya kita tahu mana batas sahur itu. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu, kalian makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian mana benang hitam, mana benang putih. Ya, menunjukkan benang putih itu adalah minal fajar, dari waktu fajar. Waktu fajar itulah habislah masa sahur, ya, dan sudah mulailah kita imsak, menahan diri dari berpuasa. Dari sini menunjukkan dari firman Allah ini menunjukkan bahwasanya menolak
akan pemahaman dan pendapat orang yang mengatakan ketika adzan subuh masih diperkenankan makan. Ya, ketika adzan subuh masih diperbolehkan makan, padahal adzan subuh itulah waktu terakhir dan waktu habisnya selesai daripada kita mengkonsumsi makan sahur kita, dan kita berhentikan semua aktivitas sahur kita ya ketika sudah mulai masuknya waktu subuh. Ya, maka jangan tertipu dengan pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwasanya makan sahur itu ketika adzan masih diperkenankan, masih diperbolehkan. Iya kalau misalnya adzannya serentak semuanya. Kalau adzannya bergantian, selesai satu masih nyambut yang lain, adzan mana yang mau kita ikutin? Kan ya? Nah, dan juga iya kalau memang muadzinnya nggak ketiduran, sempat ketiduran dia begadang semalam, ya apakah bisa jadi ketika dia adzan sudah lewat waktu yang panjang, maka mudarat lah, maka hati-hati ya dalam sahur. Ikutilah tata cara sahurnya Nabi Muhammad SAW ya, dengan riwayat-riwayat banyak hadis yang menyatakan semisal itu ya, dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mengikuti cara Rasulullah SAW itu pasti adalah yang terbaik untuk kita, dan juga pastinya kebaikan untuk kesehatan zahir dan batin kita ya. Tadi Rasulullah SAW kita sebutkan makan kurma ya ketika sahur. Ini menunjukkan ya kurma itu ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam kurma ya. Dalam makanan ataupun buah kurma perlu untuk kita mengkonsumsi kurma tersebut, baik ketika hendak berbuka puasa dan ataupun ketika kita hendak sahur ya. Bahkan disebutkan di antara makanan yang sunnah awal kali masuk ya ketika kita berbuka puasa adalah setelah kita pertama kali itu yang pertama masuk adalah kurma terlebih dahulu. Setelah itu kita baru minum air putih. Kemudian setelah itu adalah kita memakan sesuatu yang manis yang tidak disentuh oleh api atau yang tidak dibakar oleh api. Kemudian makanan yang bebas yang terkena atau yang dibakar dimasak oleh api. Inilah kesunahan, bahkan saking sunnahnya dan juga saking harusnya kita memperhatikan makanan ini yang sebagaimana Nabi SAW itu selalu menjaga dengan makanan tersebut ya. Maka insyaallah tuntunan Nabi SAW itu adalah tuntunan yang paling sempurna untuk kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah dipermudah oleh Allah Ta'ala semuanya ya, untuk kita bisa mengamalkan segala macam apa yang disunahkan oleh Nabi. Saat ini semuanya mudah bagi kita semua untuk melakukan. Mudah-mudahan semangat kita semakin kuat dalam Ramadan ini, kita semakin kuat dalam mengamalkan semua amal yang kita ketahui, dan kita semakin kuat dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan kita mudah-mudahan lebih dekat dengan Rasulullah SAW dalam pengamalan kita sehari-hari. InsyaAllah puasa kita semakin berkah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Puasa kita insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم
رب العظيم إلا العظيم. يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لعل